Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan pembelajar hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu kembali dengan saya Cintawi Fatmawati, MPSI. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi pada pertemuan kedua yang ada di RPS. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Walaupun secara virtual, berdoa di tempat masing-masing dan dilanjutkan dengan membaca sholawat Asmaul Husna boleh. Marilah kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut doa dan Asmaul Husna. Oke. Sudah siap ya teman-teman untuk memulai materi pada hari ini? Siap dong Bu. Oke. Semoga teman-teman tetap semangat belajar menuntut ilmu walaupun online ya. Oke, langsung saja kita lihat yuk materinya seperti apa. Cekidot. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori kepribadian menurut Islam. Di sini saya menggunakan referensi bukunya dari Prof. Abdul Mujib. Langsung saja ya, nanti kita apa saja sih akan dibahas di dalam teori kepribadian menurut Islam. Nah, di sini nanti ada beberapa konsep kepribadian dalam Islam. Yang pertama, manusia menurut pandangan Islam, definisi kepribadian Islam, struktur kepribadian Islam, dinamika kepribadian Islam, tipologi kepribadian Islam, gangguan kepribadian dalam psikologi Islam, pengembangan kepribadian Islam. Oke, langsung saja ya kita lihat satu-satu. Apa sih manusia menurut pandangan Islam? Jadi manusia menurut pandangan Islam itu yang pertama ada manusia adalah hamba Allah, manusia adalah khalifah di muka bumi, manusia adalah makhluk yang mempunyai fitrah beragama, manusia berpotensi baik, takwa, dan buruk, fujur. Oke. Dan yang kelima, manusia memiliki kebebasan untuk memilih, yaitu free choice. Manusia adalah hamba Allah. Maksudnya bagaimana? Jadi keberadaan manusia di dunia ini bukan kemauan sendiri atau hasil proses evolusi alami, melainkan kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, manusia dalam hidupnya mempunyai ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak lepas dari ketentuannya sebagai makhluk. Manusia berada dalam posisi lemah terbatas, dalam arti tidak bisa menolak, menentang, atau merekayasa yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya yaitu manusia adalah khalifah di muka bumi. Artinya apa? Hal ini berarti manusia berdasarkan fitrahnya adalah makhluk sosial yang bersifat altruis, mementingkan atau membantu orang lain. Itu menilik fitrahnya ini manusia memiliki potensi atau kemampuan untuk bersosialisasi, berinteraksi sosial secara positif, konstruktif dengan orang lain atau lingkungannya. Sebagai khalifah, manusia mengemban amanah atau tanggung jawab untuk berinisiatif dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera, dan berupaya mencegah terjadinya pelecehan nilai-nilai kemanusiaan dan perusakan lingkungan hidup. Nah, untuk selanjutnya manusia adalah makhluk yang mempunyai fitrah beragama. Artinya fitrahnya ini manusia mempunyai kemampuan untuk menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama dan sekaligus menjadikan pembenaran agama itu sebagai tolak ukur atau rujukan perilakunya. Nah, manusia berpotensi baik dan buruk, yaitu manusia dalam hidupnya mempunyai dua kecenderungan atau arah perkembangan, yaitu takwa sifat positif, beriman dan beramal saleh, dan yang fujur sifat negatif, musyrik, kufur, berbuat maksiat, jahat, berbuat buruk, zalim, dan lain sebagainya. Nah, dua kutub kekuatan ini saling mempengaruhi. Kutub pertama mendorong individu untuk berperilaku yang normatif, merujuk nilai kebenaran,
dan kutub lain mendorong individu untuk berperilaku secara impulsif, yaitu dorongan naluriah, instingtif, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, manusia dalam hidupnya senantiasa dihadapkan pada situasi konflik antara benar salah atau baik buruk. Nah, yang selanjutnya, manusia memiliki kebebasan memilih. Artinya, manusia diberi kebebasan untuk memilih kehidupannya, apakah mau beriman atau kufur kepada Allah. Oke, selanjutnya mengenai materi kepribadian Islam. Apa sih kepribadian Islam? Kita lihat saja yuk. Di definisi kepribadian Islam di sini ada secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, kepribadian atau personality itu berasal dari kata person yang secara bahasa memiliki arti sosok manusia sebagai individu, terus individu secara umum, terus orang yang hidup, pribadi, eksistensi atau identitas pribadi, kekhususan karakter individu. Sedangkan dalam bahasa Arab, pengertian etimologis kepribadian dapat dilihat dari pengertian term-term pandangannya seperti huwiyah, iniyah, zatiyah, nafsiyah, hulukiyah, dan saksiyah sendiri. Masing-masing term ini meskipun memiliki kemiripan makna dengan kata sahsiyah, tetapi memiliki keunikan tersendiri. Oke. Secara terminologi kepribadian Islam ini dari sudut pandang terminologi banyak banget ya definisinya berkaitan dengan konsep empiris dan filosofis, terus bagian dari teori kepribadian. Konsep empiris dan filosofis di sini merupakan dasar-dasar pemikiran mengenai wawasan, landasan, fungsi, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi yang dipakai. Oleh sebab itu, tidak satupun definisi yang substantif ya. Jadi dengan begitu tidak berkelebihan jika Alport dalam studi pustakanya menemukan sejumlah 50 definisi mengenai kepribadian yang berbeda-beda yang digolongkan ke dalam suatu sejumlah kategori. Jadi dari sudut tingkatnya, maka kepribadian itu merupakan integrasi dari aspek supra kesadaran, ketuhanan, kesadaran manusia, dan pra atau bawah kesadaran. Sedangkan dari sudut pandang fungsinya, kepribadian merupakan integrasi dari daya-daya emosi, kognisi, dan fonasi yang terwujud dalam tingkah laku maupun tingkah laku yang di luar maupun tingkah laku yang di dalam. Jadi apa psikologi kepribadian Islam? Jadi kepribadian dalam perspektif psikologi Islam adalah studi Islam yang berhubungan dengan tingkah laku manusia berdasarkan pendekatan psikologis dalam relasinya dengan alam, sesamanya, dan kepada sang haliknya, agar dapat meningkatkan kualitas hidup di dunia dan di akhirat. Nah, rumusan tersebut memiliki 5 konsep dasar ya, yaitu studi Islam, berhubungan dengan tingkah laku manusia, berdasarkan pendekatan psikologis, relasinya dengan alam, sesamanya, dan kepada sang Khalik. Upaya untuk meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana ruang lingkupnya kepribadian Islam gitu ya. Ruang lingkup kepribadian Islam itu meliputi al-fitrah, citra asli, al-hayya, vitality, al-huluk, karakter, al-tabu'u, tabiat, al-sajiyah, bakat, al-sifat, sifat-sifat, al-amal, perilaku. Nah, bagaimana fungsi kepribadian Islam itu sendiri? Yaitu di sini adalah fungsi pemahaman, fungsi pengendalian kontrol, fungsi peramalan, fungsi pengembangan, dan fungsi pendidikan. Untuk struktur kepribadian dalam Islam, apa saja sih struktur kepribadian dalam Islam? Kita lihat. Jadi struktur kepribadian Islam itu meliputi
jasad, psikis, sama jasad dan psikis. Jadi di sini jasad atau fisik ya, al jasad al jism. Kalau psikis itu jiwa al roh. Nah, yang jasad dan jiwa itu psikofisik atau al nafs, nafs dalam kepribadian Islam. Nah, lalu dinamikanya bagaimana? Dinamika kepribadian Islam di sini meliputi struktur jasmani, struktur rohani, dan struktur nafsani. Struktur jasmani apa saja? Struktur jasmani merupakan aspek biologis dari struktur kepribadian manusia. Aspek ini tercipta bukan dipersiapkan untuk membentuk tingkah laku tersendiri, melainkan sebagai wadah atau tempat singgah struktur roh. Kediriannya dan kesendirian struktur jasmani tidak akan mampu membentuk suatu tingkah laku lahiriah, apalagi tingkah laku batiniah. Yang kedua, dinamika struktur rohani, alam perjanjian, prakehidupan, alam pelaksanaan kehidupan, alam pembalasan pasca kehidupan. Jadi struktur rohani ini merupakan aspek psikologis dari struktur kepribadian manusia. Aspek ini tercipta dari amar Allah yang sifatnya goib. Ia diciptakan untuk jadi substansi sekaligus esensi kepribadian manusia. Eksistensinya tidak hanya di alam imateri, tetapi juga di alam materi, yaitu setelah bergabung dengan fisik, sehingga ia lebih dulu dan lebih abadi adanya daripada struktur jasmani. Naturnya suci dan mengejar pada dimensi-dimensi spiritual. Kedirian dan kesendiriannya mampu bereksistensi meskipun sifat di dunia imateri. Suatu tingkah laku rohania dapat terwujud dengan kesendirian struktur rohani. Nah, tingkah laku menjadi aktual apabila struktur jasmani menjadi satu dengan struktur rohani. Nah, yang ketiga nih, pasti dinamika struktur nafsani itu, yaitu struktur nafsani merupakan struktur psikologis dari kepribadian manusia. Struktur ini diciptakan untuk mengaktualisasikan semua rencana dan perjanjian Allah kepada manusia di alam arwah. Aktualisasi itu terwujud dari tingkah laku atau kepribadian. Struktur nafsani tidak sama dengan struktur jiwa sebagaimana yang dipahami oleh psikologi barat ya. Ia merupakan panduan integral antara struktur jasmani dan struktur rohani. Aktivitas psikis tanpa fisik merupakan sesuatu yang goib, sedangkan aktivitas fisik tanpa psikis merupakan mesin atau robot. Nah, kepribadian manusia yang terstruktur dari nafsani bukanlah seperti kepribadian malaikat dan hewan yang diprogram secara deterministik. Ia mampu berubah dan dapat menyusun drama kehidupannya sendiri. Kehidupan semacam itu akan terwujud apabila terjadi interaksi aktif antar aspek fisik dan aspek psikis dari struktur nafsani. Selanjutnya, tipologi dalam kepribadian Islam. Apa saja sih tipologi dalam kepribadian Islam? Di sini, tipologi kepribadian Islam menurut surat Al-Baqarah ayat 1-20, surat Al-Imran ayat 72, surat Al-A'raf ayat 87, dan surat As-Saff ayat 14, yaitu ada tipe mukmin, tipe kafir, dan tipe munafik. Tipe mukmin mereka yang beriman atau percaya yang goib seperti Allah, malaikat roh, menunaikan sholat, menafkahkan rezekinya pada fakir miskin, yatim dan kerabat, terus beriman kepada kitab Allah dan hari akhir. Sedangkan tipe kafir mereka yang ingkar terhadap hal-hal yang harus dipercayai sebagai seorang mukmin, contohnya sesat. Sedangkan tipe munafik mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir tetapi imannya hanya di mulut belaka sementara hatinya ingkar. Nah, terus bentuk tipologi kepribadian apa saja? Ada 3 bentuk, yaitu tipologi kepribadian amarah, tipologi kepribadian lawamah, dan tipologi kepribadian mutmainah.
Kepribadian amarah adalah kepribadian yang cenderung melakukan perbuatan-perbuatan rendah sesuai dengan naluri primitifnya, sehingga ia merupakan tempat dan sumber kejelekan dan perbuatan tercela. Ia mengikuti jasad dan mengejar pada prinsip-prinsip kenikmatan sahwati. Nah, tipologi kepribadian lawamah adalah kepribadian yang mencela perbuatan buruknya setelah memperoleh cahaya kolbu. Ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangannya dan kadang-kadang tumbuh perbuatan buruk yang disebabkan oleh watak gelapnya. Namun kemudian dia diingatkan oleh nur ilahi sehingga ia bertobat dan memohon ampunan. Nah, yang ketiga, tipologi kepribadian mutmainnah, yaitu kepribadian yang tenang setelah diberi nur kolbu, sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh sifat-sifat yang baik. Kepribadian ini selalu berorientasi pada kolbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran. Desain kepribadian mutmainnah meliputi 3 aspek, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Apa saja kepribadian mutmainnah? Kepribadian mutmainnah ada 3 ya. Yang pertama yaitu kepribadian mukmin, yang kedua yaitu kepribadian muslim, yang ketiga kepribadian muhsin. Nah, untuk kepribadian mukmin itu memiliki 6 bentuk kepribadian. Yang pertama kepribadian rabbani, kepribadian maliki, kepribadian qur'ani, kepribadian rasuli, kepribadian yaumil akhir, dan yang terakhir takdiri. Nah, kepribadian rabbani itu apa? Jadi kepribadian rabbani adalah kepribadian ilahi, adalah kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan asma dan sifat-sifat Tuhan ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Atau dalam bahasa sederhana, kepribadian rabbani adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan atau rabbaniyah. Nah, sifat-sifat ketuhanan itu seperti apa? Teman-teman hafal Asmaul Husna kan? Tahu kan? Nah, itu pakainya sifat-sifat Allah adalah dari nama-nama Allah di situ. Contohnya misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Muluk, dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk kepribadian Rabbani itu seperti apa? Jadi kalau misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahman itu maha pengasih. Jadi contohnya di sini kepribadian pengasih yang mengasihi sesama manusia secara universal. Terus Al-Kohim, maha penyayang. Jadi satu kepribadian penyayang yang menyayangi orang lain karena memiliki prestasi atau hubungan khusus. Misalnya karena hubungan agama ya, sesama agama harus saling menyayangi, menghormati, dan lain sebagainya. Terus yang Malik, Al-Malik itu adalah maharaja. Jadi, artinya di sini adalah satu kepribadian penguasa atau pemimpin yang memiliki kekuatan mengendalikan dalam memerintah dan melarang. Nah, begitupun juga dengan sifat-sifat Allah yang lain ya, yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Terus yang kedua yaitu kepribadian maliki. Apa sih kepribadian maliki? Jadi kepribadian maliki di sini adalah kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan sifat-sifat malaikat ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Teman-teman hafal kan ya nama-nama malaikat? Ada yang hafal nggak? Atau ada yang belum hafal? Ya sudah, dibuka lagi bukunya ya. Jadi malaikat itu ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, ada malaikat Rokib, Israel, Rokib, Atib, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Jadi yang pertama yaitu malaikat Jibril, artinya di sini adalah memiliki kepribadian Jibril, yaitu jadi suatu kepribadian maliki yang membawa dan menyebarluaskan informasi wahyu atau ilmu pengetahuan untuk kebaikan.
kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia. Jadi kepribadian Jibril itu adalah kepribadian yang membawa dan menyebarluaskan informasi. Kalau teman-teman suka berbagi informasi itu untuk kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia, itu berarti teman-teman memiliki sifat kepribadian Jibril. Nah, yang kedua, kepribadian Mikail. Kepribadian Mikail adalah satu kepribadian maliki yang membagi-bagi dan menebar rezeki, membuka lapangan dan peluang kerja, dan memanfaatkan alam semesta untuk kepentingan ibadah kepadanya. Jadi kalau ada orang yang suka sedekah gitu ya, menebarkan rezeki, terus membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu ya, mempekerjakan orang, berarti dia memiliki kepribadian maliki. Begitupun juga kepribadian berdasarkan malaikat yang lain ya, ada Israfil, Israil, Rokib, Atib, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik gitu. 10 malaikat. Nah, terus yang berikutnya adalah kepribadian Rasuli. Kepribadian Rasuli itu yang bagaimana? Jadi kepribadian Rasuli itu di sini adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat kerasulan. Rasuliyah pada definisi di sini mengandung 3 unsur utama ya, yaitu transformasi sifat-sifat dan kelebihan-kelebihan Rasul ke dalam diri individu yang berusaha berkepribadian Rasuli untuk kemudian menginternalisasikannya dalam kehidupan nyata. Seperti apa sih sifat-sifat kerasulan itu yang harus kita cerminkan? Ya, kalau kita melihat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya sifatnya beliau kan ada yang sifatnya sidik gitu ya, jujur, terus amanah, dapat dipercaya, terus menyampaikan perintah, tabligh, dan cerdas watonah ya, artinya setidaknya itulah teman-teman bisa memiliki sifat-sifat seperti Rasul tadi. Nah, berikutnya yaumil akhir. Kepribadian yaumil akhir itu yang bagaimana? Kepribadian yaumil akhir di sini adalah kepribadian individu yang didapat setelah imani, memahami, dan mempersiapkan diri untuk memasuki hari akhir di mana seluruh perilaku manusia dimintai pertanggungjawaban. Jadi kepribadian ini menuju pada satu konsekuensi perilaku manusia di mana yang amalnya baik akan mendapatkan kenikmatan surga, sementara bagi yang amalnya buruk akan mendapatkan kesengsaraan neraka. Jadi dia meyakini bentuknya bagaimana ya. Kalau bentuk-bentuk kepribadian yaumil akhir itu adalah berkepribadian soleh gitu ya, soleh atau soleha, terus takwa, terus belajar sejarah masa lalu untuk meneropong masa depan gitu ya, terus taat kepada Allah, berkepribadian ilmiah. Teman-teman belajar menuntut ilmu itu kan juga bagian dari ilmiah ya, ilmu. Terus menjauhi perilaku setan, meramaikan masjid, berkepribadian seperti kepribadian para rasul tadi, menginfakkan sebagian hartanya untuk saham hari akhir, berbuat kebaikan dan menghindari kemadaratan, mempersiapkan diri untuk kematian karena kematian merupakan pintu menuju akhirat, dan yang terakhir melakukan muhasabah atau introspeksi dan mempersiapkan diri untuk dihisab, sebab jika amal baiknya lebih banyak maka ia dalam keadaan yang diridhoi, tapi jika amal buruknya lebih berat maka neraka hawiyah tempatnya. Itu kepribadian mukmin. Selanjutnya kepribadian muslim. Ini ada 5 bentuk ya, kepribadian syahadatain, musolli, saim, dan musyaki. Muslim yang pertama yaitu kepribadian syahadatain. Jadi kepribadian syahadatain adalah kepribadian individu yang didapat setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memahami hakikat dari ucapannya, serta menyadari akan segala konsekuensi persaksiannya tersebut. Jadi kepribadian syahadatain
meliputi domain kognitif dengan pengucapan 2 kalimat secara verbal, domain afektif dengan kesadaran hati yang tulus, domain psikomotorik dengan segala perbuatan sebagai konsekuensi dari persaksiannya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ya ada kepribadian yang berpengetahuan pasti, kepribadian yang yakin, dan menghilangkan segala bentuk keraguan, kepribadian yang menerima, kepribadian yang tunduk dan patuh, kepribadian yang jujur, kepribadian yang tulus, kepribadian yang tulus dan kepribadian yang penuh cinta dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya kepribadian musolli. Musolli di sini adalah kepribadian individu yang didapat setelah melaksanakan sholat dengan baik, konsisten, tertib dan khusyuk sehingga ia mendapatkan hikmah dari apa yang dikerjakannya. Bentuknya seperti apa kepribadian musolli? Jadi di sini tuh bentuk-bentuk dari kepribadian musolli pertama yaitu yang mendirikan sholat ya. Terus kedua perintah kewajiban sholat menggunakan artinya menunaikan sholat, terus sholat dengan tepat waktu ya, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya kepribadian saim. Kepribadian saim atau di sini lebih kepada puasa ya teman-teman ya, saim. Jadi kepribadian saim adalah kepribadian individu yang didapat setelah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan sehingga ia dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Nah, bentuk-bentuknya ya puasa sebagai pembentukan kepribadian tadi ya, sabar, tabah, tahan uji, mengendalikan diri yang baik dalam mengurangi kehidupan, terutama sabar menjalankan perintah Tuhan. Itu yang saim. Terus yang kepribadian muzaki itu bagaimana? Kepribadian muzaki di sini adalah kepribadian orang yang berkaitan dengan muzaki kan orang yang telah membayar zakat ya, orang yang telah membayar zakat. Jadi artinya kepribadian muzaki di situ kepribadian individu yang didapat setelah membayar zakat dengan penuh keikhlasan sehingga ia mendapatkan hikmah dari apa yang dilakukan. Di situ wajib ya melaksanakan, wajib membayar zakat fitrah maupun zakat yang lainnya gitu. Terus yang berikutnya adalah haji. Jadi kepribadian haji ya, kepribadian haji adalah kepribadian individu yang didapat setelah melaksanakan haji yang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan hikmah dari apa yang dilakukannya. Nah, kalau kepribadian haji ini bentuknya ya banyak banget ya. Kepribadian tauhidi, kepribadian mujahid, kepribadian yang suci non fitri, kepribadian yang sukses dan lain sebagainya. Sesuai dengan dalam tata ini ya, bentuk-bentuk dalam kepribadian haji yang lebih khusus itu ya kayak yang wajib dan sunahnya ibadah haji, seperti misalnya ada ihram gitu ya, berarti kan kepribadiannya muhrim. Terus kepribadian tawaf ya, terus kepribadian wakif yaitu hukuf, terus kepribadian syai, kepribadian mutahalil, kepribadian yang mandiri dan siap susah dengan cara mabit bermalam baik di Musdalifah maupun di Mina. Itu kepribadian muslim. Sedangkan untuk kepribadian muhsin ya teman-teman itu ada bentuknya, ada toib bertaubat, zahid zuhud, wari, karakter khauf, raja, raci, karakter mukhlis, ikhlas. Nah, detailnya bisa dipelajari mungkin ya di mata kuliah ilmu tasawuf. Oke. Selanjutnya, apa sih gangguan kepribadian dalam psikologi Islam? Jadi gangguan kepribadian Islam di sini adalah serangkaian perilaku manusia yang menyimpang dari fitrah asli yang murni, bersih dan suci yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Penderita gangguan ini secara fisik boleh jadi berpenampilan gagah, tegap, dan kuat, namun secara batin sebenarnya rapuh, menderita, gersang, dan tidak mampu menikmati kejayaan fisiknya. Dalam Islam klasik, gangguan kepribadian disebut dengan akhlak tercela, kebalikan dari akhlak terpuji. Oke. Selanjutnya, penyebab gangguan kepribadian Islam. Apa saja sih penyebab gangguan kepribadian Islam? Yang pertama adalah internal dan yang kedua eksternal. Kalau internal di sini yaitu adanya kolbu, hawa nafsu manusia, orientasi dan motivasi hidup yang materialisme. Sedangkan eksternalnya ada godaan setan. Godaan di sini menimbulkan angan-angan kosong hingga menimbulkan kemalasan dan kebisikan jahat. Makanan atau minuman yang subhat dan haram, termasuk pakaian dan tempat tinggal yang haram. Terus untuk klasifikasi gangguan kepribadian dalam Islam yaitu ada gangguan kepribadian yang berhubungan dengan akidah dan Tuhan, gangguan kepribadian yang berhubungan dengan kemanusiaan, gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pemanfaatan alam semesta sebagai realisasi tugas-tugas kekhalifahan. Sedangkan dalam kategori diagnostik klasik, gangguan kepribadian Islam dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Nah, terus bentuk-bentuk gangguan kepribadian dalam Islam apa saja? Kepribadian menyekutukan Allah, kepribadian yang ingkar, kepribadian pemuka dua, kepribadian fasik, kepribadian suka pamer, kepribadian yang pemarah, kepribadian yang pelupa, kepribadian yang mengikuti bisikan setan, kepribadian yang apatis, pesimis, putus asa, putus harapan, kepribadian yang rakus. Wow, makan sekali. Nah, terus dari sini ya teori semua ini saya mau menggunakan bukunya teori kepribadian. Oke, selanjutnya pengembangan kepribadian Islam, yaitu ada definisinya adalah pengembangan kepribadian Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk memaksimalkan daya-daya insaniahnya agar ia mampu realisasi dan aktualisasi diri lebih baik sehingga memperoleh kualitas hidup di dunia maupun di akhirat. Pengembangan kepribadian Islam ada dua cara atau pendekatan, yaitu pendekatan konten dan pendekatan tentang kehidupan. Pendekatan konten adalah serangkaian metode dan materi dalam pengembangan kepribadian yang secara hierarkis dilakukan oleh individu dari jenjang yang terendah mau menuju yang paling tinggi. Untuk penyembuhan, peningkatan kepribadiannya, asumsi pendekatan ini bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus yang kedua, pengembangan kepribadian Islam menurut tentang kehidupan, yaitu serangkaian perilaku yang dikaitkan dengan tugas-tugas perkembangan menurut rentang usia. Asumsinya adalah bahwa setiap rentang kehidupan, individu memiliki tugas perkembangan. Bagaimana seharusnya, bukan apa adanya, yang harus diperankan menurut jenjang usia. Contoh ya, tugas perkembangan pada masa puber bukan mencari hubungan baru dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita, sebagaimana yang dikategorikan dalam psikologi perkembangan barat, tetapi mengarah pada tugas-tugas sebagai seorang mukallaf yang terkena beban agama, karena masa puber ini adalah masa pertama dikenai hukum taklifi. Halo, mahasiswa berakhlak terpuji. Gimana materinya? Kalian termasuk tipologi kepribadian Islam yang mana? Tadi kan sudah dibahas ya, tipologi kepribadian Islam itu ada yang berdasarkan ayat Al-Quran, ada tipe mukmin, ingkar, dan munafik. Terus kalau bentuk-bentuk tipologi kepribadian Islam itu ada amarah, lawamah, dan mutmainah. Mutmainah dibagi lagi menjadi tipe kepribadian mukmin, muslim, dan musim gitu ya. Oke. Kalian termasuk yang mana? Oke. Silahkan ya dicek kembali saya orangnya seperti apa gitu, dan masuk dalam tipologi kepribadian Islam yang bagian mana. Terus, pernahkah kalian mengalami gangguan kepribadian Islam? Kalau pernah, tuliskan ya gangguan-gangguan tersebut seperti apa saja.
Terima kasih teman-teman. Thank you very much for your great attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman materinya? Udah dipahami kan? Materinya banyak banget Bu, saya masih bingung. Oke, nggak apa-apa, kita proses belajarnya ya. Oke, bagi yang belum paham bisa ditanyakan ya teman-teman ya. Untuk diskusinya kita bisa lanjut ke WA group. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dituliskan nama, NIM, pertanyaan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. See you next week dengan materi yang sangat menarik dan luar biasa tentunya untuk kita bahas bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.